Saudara, aksi berdesakan dan saling dorong terjadi saat warga berebut membeli beras SPHP dalam operasi pasar yang digelar Pemkab Grobogan di halaman Kecamatan Wirosari, Jawa Tengah. Beberapa warga mengaku kesal karena sudah mengantre berjam-jam dan tak mendapatkan bagian beras murah tersebut. Iya, saya juga dari barisan. Makanya ngantri Pak. Ibu ngantri makanya. Dari Grobogan, operasi pasar murah beras di Kabupaten Serang, Banten juga diserbu warga. Sejumlah ibu-ibu harus berebut 2 karung beras yang tersisa dari operasi pasar murah yang digelar Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan di Kabupaten Serang, Banten. Warga protes tidak kebagian beras padahal sudah mendapat kupon dan antri berjam-jam. Sebelumnya penyelenggara sudah menyiapkan 3 ton beras yang dijual dengan harga Rp53.000 per 5 kilogram. Mohon maaf, bukan yang gabungan, ini kan sisa 2. Berapa nanti yang dari jam berapa nanti? Dari tadi kapan nantinya lagi, Bang? Udah ada kali ya, sejam mah. Ini mau beli apa Bu? Beras? Iya, kan beras mahal, makanya mau beli beras yang murah. Berapa dijualnya? Berapa ya? 53. Kalau di pasar berapa belinya? Kalau di pasar mah 15. 15. Iya, kalau di sini mah mendingan ada yang lebih murah gitu ya. Terus ngedapetin nggak pulang? Kecewa gitu ya Bu ya? Sementara itu, petani di Sragen, Jawa Tengah khawatir tanaman padinya terancam gagal panen karena tergenang banjir luapan air sungai di wilayah Pilangsari. Agar sebagian padi tidak rusak dan bisa dipanen, petani mengikat padi yang terendam air supaya tidak busuk. Petani berharap adanya perhatian dan bantuan dari pemerintah serta Dinas Pertanian setempat untuk mengatasi hal ini. Udah nggak pusing, kepala botak. Naik semua. Kenaikan harga beras yang diikuti sejumlah kenaikan harga bahan pokok lainnya membuat pedagang rumah makan merugi. Sejak 2 bulan terakhir, Endang harus memutar cara agar warung makannya tetap bisa berjualan di tengah mahal dan langkanya beras di pasar. Endang memilih untuk merugi ketimbang harus menaikkan harga jual, padahal hampir semua harga kebutuhan pokok naik jelang bulan puasa. Kita yang penting operasional tertutup, warung tetap eksis, pelanggan tetap berjalan. Soal itu saya kerja bakti atau sisa sedikit, buat saya nggak masalah. Yang penting karyawan jangan sampai terlantar, tidak terbayar. Intinya itu Mas. Masalahnya apa Mas? Semua bahan pokok yang ada di warung semua naiknya gila-gilaan Mas. Beras persah bisa naik sampai 25.000 yang 25 kilo. Berarti per kilonya malah naik 1.000. Badan Pangan Nasional memastikan harga beras baru akan turun ketika panen raya di bulan Maret. Pemerintah menargetkan produksi beras mencapai 3,5 juta ton saat panen raya nanti. Saat ini berangsur turun ke 7.000, 7.600, artinya harga beras pasti akan terkoreksi. Saat ini, untuk mendapatkan beras, masyarakat harus antri dan berebut beras dengan harga murah dalam sejumlah operasi pasar yang dilakukan pemerintah untuk menstabilkan harga beras di pasaran. Tim Liputan, Kompas TV. Terkait dampak harga beras yang mahal kepada sejumlah pemilik warung makan, kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV, ada Masni Rahmawati yang memantau harga sejumlah makanan matang di warung makan imbas kenaikan harga beras. Selamat petang, Masni. Bagaimana dampak kenaikan harga beras yang dirasakan oleh para penjual atau pedagang warung makan?
Iya, selain juga berdampak pada rumah tangga, untuk dari kenaikan harga beras ini juga berdampak terhadap rumah makan, terkhususnya ini warteg yang memang ini menjangkau untuk kalangan bawah, seperti itu. Nah, sekarang saya sudah berada di salah satu warteg yang berada di Bendungan Hilir, Jakarta Pusat. Akan kita tanyakan kepada karyawan dari warteg ini bagaimana dengan kenaikan harga beras ini, apakah berdampak atau seperti apa, dan bagaimana strateginya untuk tetap menjual harga makanan tetap stabil seperti itu. Warteg di Bendungan Hilir ini dengan Mbak Tuti, Mbak, untuk dengan kenaikan harga beras ini gitu ya Mbak ya, berarti ini juga berdampak dengan kenaikan harga yang di warteg ini. Apakah untuk dari warteg ini juga menaikkan harga seperti itu Mbak? Iya, tapi mau naikin harga tapi aku mau naikin harga tapi ya gimana ya, mau naikin nyantar kalau bulan puasa gitu. Terus untuk pembelian beras sendiri bagaimana Mbak? waktu dulunya mah 700, sekarang mah udah naik 800. Berarti selain harga beras yang naik, untuk dari lauk sendiri gitu, sayur-sayuran juga naik apa gimana? Enggak, masih sama. Mau naikinnya takutnya tuh kemahalannya, udah naiknya ntar kalau udah bulan puasa. Untuk dari beli kayak seperti cabai, sayur-sayuran gitu juga naik nggak Mbak di pasar? Di pasarannya mah naik, tapi di sininya enggak. Dijualnya Iya. nggak naik? Enggak, masih sama. Ya mau dinaikin tapi takut mahal. Berarti sampai saat ini semenjak kenaikan harga beras dan juga lauk-lauk lainnya juga nggak dinaikin ya Mbak? Enggak, masih sama. Iya. Berarti apa nggak takut merugi gitu Mbak? Enggak, insya Allah mah enggak. Enggak. Kalau misalnya kalau tetap nggak turun gitu sampai Ramadan gitu, berarti tetap akan harganya tetap segitu. Dan untuk harganya sendiri berapa Mbak? Untuk kisaran harga makan di sini? Harga apa? Untuk makan di sini gitu kisaran berapa? 10.000, 15.000? Ya tergantung, kalau porsinya pakai sayuran sama orek 10. Kalau ayam sama nasi 15. Kalau telur sama sayur sama orek 16. Ya masing-masing gitu. Ya sama-sama. Dari pemilik, maksud kami dari karyawan yang berada di salah satu warteg di Bendungan Hilir ini, untuk dari harga beras sendiri memang disebutkan tadi sangat mahal. Dari awalnya itu membeli hanya 300.000 per 50 kg, namun sekarang bisa membelinya 800.000. Dan juga dari pemilik warung ini juga tidak menaikkan. Oke, kami tangkap laporan Anda Mas Rahmawati. Sambungan audio tadi sempat terganggu. Pengusaha warteg tidak menaikkan harga karena takut tidak diterima pembeli juga, masih menyesuaikan saat ini. Terima kasih untuk laporan Anda Mas Rahmawati langsung dari kawasan Bendungan Hilir, Jakarta.